Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Welda Amaral dengan NIM C2401241019 dari kelompok 7 Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan micro teaching mengenai praktikum makanan ikan yang dilakukan pada hari ini, yaitu tanggal 20 September 2025. Analisis makanan ikan merupakan salah satu bagian penting dalam biologi perikanan. Makanan memengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan kelangsungan hidup ikan tersebut. Dari jenis makanan yang dikonsumsi, kita bisa mengetahui kebiasaan makan ikan, waktu aktif mencari makan, bahkan posisi ikan dalam rantai makanan. Secara umum, makanan ikan bisa berupa plankton, bentos, nekton, maupun detritus. Dengan melihat isi lambung dan juga ususnya, kita dapat mengidentifikasi apakah ikan tersebut termasuk herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Informasi ini tidak hanya penting dalam sebuah penelitian ataupun praktikum, tetapi juga bermanfaat dalam budidaya ikan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Tujuan dari analisis makanan ikan adalah untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang dimakan, menghitung jumlah dan persentasenya, serta memahami kecenderungan makanan utama, pelengkap maupun tambahan. Dengan demikian, kita tidak hanya melihat hubungan ikan dengan lingkungannya sekaligus, tetapi mendapatkan data yang berguna untuk ekologi, konservasi, dan juga perikanan budidaya. Prosedur analisis makanan ikan dilakukan secara bertahap. Pertama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti timbangan digital, gelas ukur, cawan Petri, pipet, mikroskop, kaca preparat, cover gelas, serta sampel ikan. Semua alat harus bersih agar pengamatan tidak terkontaminasi. Kedua, kita timbang bobot organ pencernaan, yaitu lambung dan usus ikan. Bobot ini akan menjadi acuan dalam menentukan volume. Ketiga, kita perlu menghitung volume lambung dan juga usus dengan cara memasukkannya ke dalam gelas ukur yang telah diisi aquades. Jumlah aquades ditentukan sebanyak 1/4 dari bobot organ, sehingga perbandingannya adalah 1:4. Dari situ kita bisa mengetahui volume organ tersebut. Setelah itu, lambung dan usus dipisahkan agar bisa dianalisis secara terpisah. Lambung kemudian ditimbang lagi secara khusus untuk melihat beratnya sendiri. Langkah berikutnya yaitu lambung dan usus diburai di dalam cawan Petri menggunakan aquades. Proses pemuraian ini bertujuan agar isi organ keluar dan dapat dipisahkan dari jaringan pencernaannya. Setelah isi keluar, kita juga bisa menghitung volume kosong organ, yaitu volume organ tanpa isinya. Isi hasil burai kemudian diaduk sampai semua partikel terpisah-pisah. Dari sini kita bisa ambil sampel menggunakan pipet lalu meneteskannya ke kaca preparat. Kaca preparat dibuat menjadi 3 tetes atau 3 bagian yang masing-masing mewakili satu luas pandang. Yang dimana di dalam luas pandang tersebut terdapat 5 titik, yaitu titik 1, 2, 3, 4, dan 5. Tetesan tersebut kemudian kita tutup dengan cover glass supaya dapat diamati di mikroskop. Dari setiap titik yang sudah kita tentukan di setiap luas pandang, kita akan mengamati satu persatu titik tersebut dan juga mendokumentasikannya berupa foto menggunakan handphone. Organisme yang ditemukan saat pengamatan mikroskop kemudian diidentifikasi dengan bantuan buku ataupun Google Lens. Data hasil identifikasi selanjutnya dicatat ke dalam tabel, dihitung jumlahnya, lalu dianalisis persentasinya. Dari persentase tersebut, kita dapat menentukan jenis makanan utama, pelengkap maupun tambahan yang dimakan oleh ikan tersebut atau ikan yang kita amati, yaitu ikan kerapu macan. Setelah semua selesai, meja kerja harus dibereskan kembali, alat dibersihkan, dan sampah dibuang pada tempatnya. Dari prosedur yang kita bahas, terlihat bahwa analis makanan ikan bukan hanya tentang membedah organ pencernaan, melainkan tentang bagaimana mengolah data untuk memahami kebiasaan makan ikan. Hasilnya bisa digunakan untuk mengetahui sumber makanan utama, tingkat ketersediaan pakan di alam, hingga interaksi antar spesies di suatu ekosistem perairan. Tujuan praktikum ini jelas, yaitu untuk mengidentifikasi jenis organisme makanan ikan, menghitung jumlah serta persentasenya, dan memahami kebiasaan makanan ikan secara umum.
Dengan demikian, analisis makanan ikan sangat bermanfaat baik untuk keperluan ekologi, konservasi, maupun penelitian, serta budidaya perikanan. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya makanan dalam kehidupan ikan dan bagaimana cara menganalisisnya dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.